Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis data penjualan menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu penilaian multikriteria dengan Topsis, peramalan penjualan menggunakan Arima, dan segmentasi produk menggunakan K-mean clustering. Analisis ini saya rangkum ke dalam satu dashboard interaktif sebagai bahan pengambilan keputusan bagi pihak manajemen. Sebelum masuk ke dashboard, saya jelaskan dahulu dataset yang saya gunakan. Saya ambil dari Kaggle dengan judul dataset yaitu Retail Store Inventory Forecasting Dataset, di mana dataset ini terdiri dari kolom struktur. Yang pertama ada date, store ID, product ID, kategori, region, inventory level, unit sold, unit order, demand forecast, price, discount, weather condition, holiday or promotion, competitor pricing, dan juga seasonality. Dari dataset ini, saya melakukan pre-processing dan transformasi agar sesuai dengan kebutuhan analisis. Yang pertama, dataset Topsis. Saya ekstrak variabel numerik yang relevan seperti unit sold, demand forecast, inventory level, dan juga price. Dengan tujuan itu mengukur performa produk secara seimbang. Lalu untuk dataset forecasting, saya melakukan agregasi data harian menjadi data bulanan. Lalu grouping per product ID dan juga format time series untuk digunakan pada Arima. Lalu dataset clustering, saya melakukan standarisasi, feature selection untuk unit sold, inventory level, price, dan juga forecast. Lalu PCA itu untuk mereduksi dimensi dan juga visualisasi. Saya menggunakan tiga metode utama karena masing-masing menjawab pertanyaan bisnis yang berbeda, yaitu yang pertama Topsis, digunakan untuk memutuskan produk mana yang paling ideal berdasarkan kombinasi beberapa indikator. Dengan output yang diharapkan itu nilai closeness coefficient atau CI dan juga ranking produk. Lalu yang kedua ada Arima Forecasting. Arima Forecasting ini digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana tren penjualan untuk 6 bulan ke depan, di mana saya menghitung yang pertama ada forecast value, lalu yang kedua interval 80% dan juga 90%, lalu saya juga menghitung MAPE untuk mengukur akurasi prediksi. Lalu yang ketiga ada K-mean clustering, di mana K-mean clustering ini digunakan untuk menjawab pertanyaan, apakah produk dapat dikelompokkan berdasarkan pola kinerja yang mirip, di mana pada K-mean clustering ini, saya menggunakan cluster sebanyak 3, di mana nilai K sama dengan 3 ini ditentukan dari nilai elbow method. Lalu untuk K-mean clustering sendiri, output yang diharapkan itu yang pertama ada cluster 0, di mana cluster 0 ini merupakan produk dengan penjualan rendah, inventory tinggi, dan juga harga relatif murah. Lalu cluster 1 dengan produk penjualan tinggi, tapi permintaannya stabil. Lalu cluster 2 yaitu produk premium dengan harga tinggi, penjualan lebih kecil, dan namun memiliki demand fluktuatif. Ketiga analisis ini saya gabungkan agar manajemen bisa melihat performa produk dari tiga sudut pandang yang berbeda, yaitu ranking, prediksi, dan juga segmentasi. Dalam proses pengerjaan ini, saya menggunakan dua platform, yaitu RStudio dan juga Python. RStudio sendiri saya gunakan untuk metode Topsis dan juga Arima Forecasting, karena proses statistiknya lebih stabil untuk perhitungan multikriteria, decision making, dan juga time series. Lalu untuk Python sendiri, saya gunakan untuk K-mean clustering, karena kemudahannya untuk scaling, PCA, dan juga ukuran dataset yang cukup besar. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari visualisasi menggunakan Power BI dengan judul dashboard yaitu Product Ranking, Forecasting, and Segmentation Dashboard. Yang pertama itu ada scatter chart dengan judul scatter chart yaitu hubungan penjualan dengan nilai Topsis atau CI. Di mana visualisasi yang pertama ini bisa kita lihat adanya pola yang menurun yang cukup konsisten, di mana produk dengan jumlah penjualan tinggi justru memiliki nilai CI yang rendah. Pola ini bisa mengindikasikan bahwa tingginya penjualan tidak selalu mencerminkan performa produk yang optimal berdasarkan seluruh kriteria penilaian dalam Topsis. Sebaliknya, beberapa produk dengan penjualan rendah justru memiliki nilai CI yang tinggi, yang berarti lebih dekat dengan solusi ideal. Temuan ini sendiri menegaskan bahwa performa penjualan
tidak selalu sejalan dengan kualitas atau aspek lain seperti harga dan inventory level. Sehingga penting bagi manajemen untuk tidak hanya mengandalkan volume penjualan sebagai indikator kinerja utama. Lalu selanjutnya ada ranking produk berdasarkan closeness coefficient. Eh, ini merupakan eh, gambaran yang lebih jelas mengenai produk mana yang dianggap paling unggul secara keseluruhan. Kita bisa melihat produk dengan CI yang tinggi, seperti beberapa produk dengan ID tertentu, yaitu P0011, P003, P0019, P007, dan juga P0015, paling optimal dibandingkan dengan produk ID yang lain. Sebaliknya itu, produk ID pada posisi bawah memiliki performa paling rendah. Grafik ini sendiri membantu kita memberikan dasar objektif bagi pengambilan keputusan, seperti menentukan produk mana yang perlu dipertahankan, ditingkatkan, atau bahkan dieliminasi dari portofolio. Lalu pada visualisasi yang ketiga ini ada radar chart dengan jalur radar chart yaitu strength and weakness produk teratas dengan 3 variabel utamanya yaitu unit sold, inventory level, dan juga price. Setiap sumbu pada grafik ini mewakili satu produk, sedangkan 3 garis berwarna ini menunjukkan nilai pembobotan untuk masing-masing variabel. Dari grafik ini kita melihat bahwa sebaran nilai ketiga variabel ini relatif bervariasi antar penggunanya. Tetapi terdapat pola yang umum yang menunjukkan ketidakseimbangan antar ketiganya. Misalnya pada titik-titik pink muda ini, ini sendiri tuh menunjukkan bahwa posisinya itu lebih rendah dibandingkan variabel-variabel lain yang dapat kita lihat bahwa hal ini mengindikasikan faktor harga itu relatif kecil kontribusinya dibandingkan variabel lainnya. Bisa kita lihat juga pada titik inventory level dan juga unit sold, itu membentuk pola yang lebih besar dan juga lebih stabil. Yang dimana hal ini menandakan bahwa kedua variabel itu berperan dalam menentukan kekuatan produk. Pola lingkaran yang tidak simetris ini pada beberapa bagian juga memperlihatkan bahwa terdapat produk-produk tertentu yang sangat unggul pada satu variabel tetapi lemah pada variabel lainnya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa grafik ini membantu melihat dengan cepat produk mana yang mempunyai keunggulan kuat serta produk mana yang membutuhkan evaluasi lebih lanjut berdasarkan perbandingan dengan ketiga indikator utama. Lalu selanjutnya kita bisa melihat pada bagian kiri tengah ini, kiri tengah, kita bisa melihat visualisasi klaster dengan PCA menggunakan scatter plot. Proyeksi ini digunakan untuk melihat bagaimana distribusi titik pada setiap klaster. Walaupun terdapat tumpang tindih antar area-area klaster ini, namun kita bisa melihat masing-masing klaster tetap menunjukkan pola penyebaran pada area tertentu. Nah, klaster 0 ini cenderung tersebar di area yang lebih rendah. Lalu klaster 0 sendiri merupakan ditandai dengan warna biru muda. Klaster 1 berada di bagian tengah dengan warna ungu. Dan klaster 2 lebih melebar ke area kanan dan kiri grafik, ditandai dengan warna biru tua.
Ketumpang tindian ini bisa menandakan bahwa sebagian fitur produk memiliki kemiripan antar kelompok, tetapi secara keseluruhan algoritma clusteringnya tetap berhasil mengidentifikasi 3 kelompok utama dengan karakteristik yang berbeda. Lalu kita bisa melihat di sampingnya ada bar chart dengan judul bar chart itu perbandingan rata-rata kinerja antar kelompok. Eh, di sini diberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai perbedaan rata-rata kinerja antar klaster, khususnya itu pada inventory level, unit sold, dan juga price. Klaster 0 sendiri merupakan kelompok dengan performa yang paling rendah. Ditunjukkan itu dengan nilai rata-rata inventory dan penjualan yang paling rendah. Lalu, klaster 1 berada pada tingkat menengah dengan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan klaster 0. Sementara pada klaster 2 ini merupakan kelompok yang memiliki performa terbaik dengan inventory level yang tinggi dan unit sold yang juga tinggi. Nah, meskipun harga antar klaster tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok, indikator inventory dan volume penjualan cukup menguatkan bahwa klaster 2 sendiri adalah kelompok yang paling diunggulkan. Lalu selanjutnya ada pada bagian kiri bawah. Di sini ditampilkan pie chart dengan judul pie chart distribusi produk per klaster. Nah, di pie chart ini sendiri digambarkan bagaimana algoritma pengelompokan membagi keseluruhan produk berdasarkan karakteristik kinerja mereka. Yang pertama itu ada klaster 0 dan klaster 2 memiliki jumlah produk yang hampir seimbang. Masing-masingnya itu pada klaster 0 sendiri sebesar 37,18%, lalu pada klaster 2 itu 36,99%, sementara pada klaster 1 jumlahnya yang paling sedikit di antara ketiganya dengan 25,82%. Distribusi ketiganya ini mengisyaratkan bahwa mayoritas produk memiliki karakteristik yang mirip dengan klaster 0 dan klaster 2, sedangkan klaster 1 berisi kelompok produk yang lebih spesifik atau memiliki pola kinerja yang berbeda dari 2 klaster lainnya. Secara umum, proporsi yang relatif seimbang ini, yang cukup imbang di antara klaster ini mengindikasikan bahwa pembagian kelompok dilakukan secara efektif dan tidak terlalu bias ke salah satu kategori. Lalu pada bagian bawah tengah ini ada line chart dengan judul line chart itu forecast penjualan bulanan per produk dengan interval ketidakpastian. Nah, untuk interval ketidakpastiannya sendiri itu ada pada rentang kepercayaan 80% sampai 95%. Nah, garis berwarna biru muda menunjukkan nilai prediksi utama ataupun forecast, sementara garis 4 lainnya ini menggambarkan batas atas dan batas bawah pada tingkat keyakinan yang berbeda. Dari pola yang bisa kita lihat, penjualan yang diprediksi cenderung stabil dari bulan Februari hingga Juli tanpa fluktuasi yang signifikan. Namun, interval ketidakpastian ini menunjukkan tren yang cukup menarik, di mana batas atas interval atau upper bound-nya ini cenderung relatif tinggi dan stabil, sementara batas bawah atau lower bound ini menunjukkan pergerakan yang sedikit berubah dari dari Februari ke Maret sebelum akhirnya kembali stabil. Perbedaan jarak antar batas atas dan batas bawah sendiri mengindikasikan bahwa tingkat ketidakpastian perlu diperhatikan, terutama bila jaraknya semakin lebar. Lalu yang terakhir itu ada visualisasi menggunakan ribbon chart dengan judul ribbon chart, yaitu perbandingan forecast penjualan bulanan antar produk, di mana visualisasi ini menampilkan ramalan
rata-rata unit sold di beberapa bulan ke depan. Grafik ini memperlihatkan bahwa prediksi penjualan untuk bulan Februari berada pada nilai yang paling tinggi dibandingkan bulan-bulan lainnya. Namun kita bisa melihat pada bulan Maret hingga Juli, pola penjualannya itu cenderung stabil dan mendatar pada kisaran yang lebih rendah dibandingkan bulan Februari. Nah, tren ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor musiman atau kejadian tertentu yang menyebabkan lonjakan penjualan pada bulan Februari, sementara bulan-bulan berikutnya kembali ke level penjualan yang normal. Stabilitas prediksi dari Maret hingga Juli ini memberikan sinyal positif untuk perencanaan inventory karena variasi penjualannya relatif rendah. Namun, lonjakan signifikan pada bulan Februari ini perlu diperhatikan secara khusus untuk memastikan eh, kapasitas produksi dan distribusi apakah dapat memenuhi permintaan pada periode tersebut. Secara keseluruhan, visualisasi pada dashboard ini menunjukkan bahwa kinerja produk tidak hanya ditentukan oleh penjualan, tetapi juga dipengaruhi oleh inventory dan price, yang sebagaimana tercermin dari hasil topsis. Clustering sendiri berhasil memisahkan produk ke dalam 3 kelompok kinerja, dengan cluster 2 sebagai kelompok yang paling diunggulkan. Lalu distribusi dan PCA juga mengonfirmasi bahwa segmentasi produk sudah tepat. Lalu pada hasil forecast menunjukkan tren penjualan yang stabil dengan satu lonjakan besar pada bulan Februari, sehingga perencanaan stok perlu memperhatikan periode tersebut. Analisis strength weakness juga menegaskan bahwa setiap produk memiliki keunggulan dan kekurangan yang berbeda, sehingga strategi pengelolaan harus disesuaikan berdasarkan karakteristik masing-masing produk. Demikian hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Semoga temuan ini dapat memberikan insight yang jelas dan bermanfaat untuk para audiens sekalian. Terima kasih.